Gojek demo. Ternyata ada yang borong saham Goto dengan porsi jumbo. Kita akan membongkar ya siapa sih yang memborong mengenai dari saham Goto. Dan satu sisi kenapa kok bisa-bisanya saham Goto ini tuh turun Pak Firman. Dan alasan kenapa kok para Gojek ini kok demo mengenai dari saham Goto. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya, seperti itu. Nah, di sini ya, di sini ada para pemborong saham Goto saat demo driver ojol hari ini ya, pada hari Selasa tanggal 5 Mei. Kita akan ungkap mengenai dari saham Goto ini ada beberapa bab ya yang akan kita bahas. Itu mengenai siapa sih yang memborong saham Goto. Nah, alasan kenapa kok Goto itu diturunkan Pak Firman, dan kapan Goto terbang, dan bagaimana strategi di saham Goto ini tuh ke depan. Ya, mengingat ya isu sebuah merger ya antara Goto dan juga Grab, seperti itu. Malam hari ini tanggal 20 Mei pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan membahas itu semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Dan untuk kalian ya bagi para pemula, jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham ya. Kita akan langsung ke topik yang utama. Nah, kira-kira itu siapa sih yang memborong mengenai dari saham Goto. Nah, kalau kita lihat ya ya, ada YUKI AT. Ya, ini AT bukan sembarang AT, ada YP, BK, CC, XL. Ini tuh mengakumulasi mengenai dari saham Goto pada hari ini. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira apakah kondisi seperti ini tuh good news atau bad news Pak Firman? Ya, ini adalah sebuah bad news yang mana dimanfaatkan oleh sebagian orang yang sudah berpengalaman di saham Goto. Ya, seperti ini. Dan saya pribadi juga banyak ya yang tanya pada saya, Pak Firman kenapa kok nggak upload? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kantor Pak Firman masih prosesi rehab dan wifi Pak Firman kemarin sempat down ya, jadi baru sempat upload. Tapi kita akan bahas mengenai dari saham Goto ini. Tapi satu sisi saya selalu stay di kelas kami ya, jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita ketahui ya, ini broker yang memborong jumbo di saham Goto ini nettingnya itu ya siapa lagi kalau ya ini. Jadi komplotannya itu adalah YU, BK sama ini. Nah, volume tertinggi ya pada hari ini ya siapa lagi kalau bukan YU, BK, CC, AT. Jadi broker-broker ini tuh ya di bulan Mei ya, setiap bulan Mei itu dia pasti muncul. Nah, satu sisi saya sendiri mereview mengenai dari saham Goto ini bukan kemarin sore ya Bapak Ibu ya, khususnya bagi para subscriber kami yang sudah lama ya pasti mengikuti channel ini ya, terkait mengenai dari data-data yang saya sajikan itu bukan bermaksud untuk pom-pom tapi benar-benar data real ya, jadi seperti itu. Nah, kita cek dalam 3 bulan yang lalu. Nah, tuh lihat tuh yang borong jumbo. Ada YU, AK, BK, ZP, MG ya. Cuman satu sisi YU sama AK ini tuh bukan sembarang orang ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini adalah sebuah institusi yang memborong mengenai dari saham Goto. Nah, kenapa kok mereka kok berani beli dari saham Goto ini Pak Firman dengan jumlah jumbo ya, apalagi mengingat 326 lot ini bukan kisaran puluhan juta ya. Jadi
berapa T ya, jadi seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, dan alasan kenapa kok mereka borong ini tuh dasarnya dari sini. Nah, kalau kita lihat ya, untuk laporan keuangan di saham GoTo ini tuh dulu tahun 2022 itu rugi 6,4 triliun. Sekarang cuman 283 miliar aja. Nah, kalau posisi kayak gini, khususnya hatersnya Pak Firman ya, itu mereka melihat wah ini sahamnya merah. Jadi mindset mereka itu otaknya sudah rusak ya, karena mereka cuman melihat merah dan nggak mau bertele-tele kayak kontennya Pak Firman kayak gini ya, karena untuk kontennya Pak Firman itu khusus bagi para pemula ya, jadi bener-bener pemula, makanya kami tuntun ya seperti itu. Nah, di sini ya GoTo itu kerugiannya itu makin menurun ya, seperti itu. Loh, tapi kan dia rugi Pak Firman. Iya, tapi menurun ya. Makanya mengenai dari profitabilitas laporan keuangan di saham GoTo itu membaik. Nah, di sini ya Pak Firman itu terakhir upload tanggal 6 ya 6 Mei ya Bapak Ibu semuanya. Hari ini wah sudah 3 minggu lebih ya, pasti kalian kangen. Nah, jadi asing itu terus akumulasi ya pada tanggal 23 April ya. Nah, kondisi pada saat di harga 80 itu kami sudah notif ya Bapak Ibu ya, bahwa saham GoTo ini tuh masih posisi bullish pas waktu itu ya, dan dia nggak kuat mengenai hal itu. Karena apa? Di sini itu orang langsung berbondong-bondong ya. Ini ada isu ya Bapak Ibu ya mengenai dari saham GoTo ini itu akan diakuisisi ya, pokoknya mau merger sama Grab ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi di situ kami justru memborong, tapi ada triknya caranya memborong. Dan di sini saya hanya menjelaskan secara umum ya Bapak Ibu, nggak mau mengganggu yang punya kepentingan. Barangkali konten saya ini tuh mengganggu Bapak Ibu, tolong kritik ya yang punya kepentingan di saham GoTo ini. Yang pasti kami hanya mengedukasi, bukan mengedukasi ya, khususnya kata-kata yang lebih sensitif dan berimpact besar di kelas kami ya, seperti itu. Tapi kalau di umum ini kita ya jaga etika ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, kenapa kok dia turun Pak Firman? Kenapa kok dia diturunkan? Ya itulah alasan kenapa good news. Apabila dia ada berita bagus, seorang market maker atau sebuah institusi wajib, bahkan kami juga wajib buang barang seperti itu. Lalu bagaimana? Ya saatnya untuk jemput. Dasarnya dari apa? Mengenai dari saham GoTo ini itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari stok RS-nya itu dia sudah naik pucuk di sini. Nah, posisi saham GoTo ini di sini. Nah, turun. Nah, di sini ada potensi ada breakout mau naik ke atas, namun dia nggak kuat. Justru tergeprek, jepret seperti ini. Loh, kenapa Pak Firman? Ya memang harus diturunkan dulu. Ya, alasannya kenapa? Nah, yang kedua alasan kenapa kok saham GoTo ini diturunkan? Ya namanya orang ya beli di saham GoTo ini sejak di harga 56 sampai 50. Institusi itu ngapain? Ya sama yang dilakukan kayak kalian Bapak Ibu, mereka itu TP, cuman TP-nya itu mereka ya jumbo. Makanya kalau di sini kalian itu sudah masuk di kelas kami ya, sudah saya wanti-wanti. Wanti-wanti itu apa sih Pak Mas? Sudah saya peringatkan. Jadi ada teknisnya untuk cara masuk yang benar. Dan ada etikanya, walaupun Bapak Ibu itu mungkin uangnya di atas 1M ke atas, itu ada etikanya. Jadi nggak boleh sembarangan masuk. Makanya di situ walaupun kami nggak upload video ya tiap hari, tapi saya selalu stay live trading bareng yang masuk di kelas live trading kami ya. Jadi seperti ini memang sengaja diturunkan ya, kayak gitu turunkan. Harapannya apa? Nanti mereka biar borong jumbo di sini. Nah,
selama 3 hari berturut-turut, ya bukan 3 hari lagi, jadi seminggu memang diturunkan. Tapi di sini ada volume yang masuk jumbo. Siapa sih pelakunya? Ya asing. Ini sudah pernah saya ungkap ya di konten kami kemarin ya. Jadi seperti itu. Karena dari beberapa sekuritas itu sudah merekomendasikan bahwa saham GoTo itu bakalan nanti ke 115. Ini dari CLSA. Nah, era Korindo itu di 77, dan kita ngikuti siapa? Mandiri Sekuritas itu di 96. Nah, Trimegah justru 200 dan Nomura ini ya tahun kemarin 406 ya. Jadi seperti itu. Nah, yang terbaru itu siapa sih Pak Firman? JP Morgan overweight di 95. Ya, JP Morgan kalau kita lihat ya ketahuan ya, ini JP Morgan mereka masuk di 76. Nah, tapi untuk JP Morgan itu bukan retail ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu adalah institusi dan mereka lebih tekniknya itu adalah swing. Ya. Jadi mereka masukkan beberapa persen aja, cuman ya 1-3% mereka itu masukkan. Nah, dana cashnya itu untuk memborong itu semuanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, nanti apakah saham GoTo ini tuh bakal diterbangkan Pak Firman? Pasti diterbangkan, nggak usah khawatir ya. Melihat dari fundamentalnya sudah bagus, teknikal juga bagus, dan kalau kita lihat yang masuk jumbo itu bukan sembarang ya. Dan kalau Bapak Ibu pengen lihat real time tadi, kita juga ini ya sudah lihatkan di harga 71 ya. Ini MG itu masuk, dan yang buang barang ini kalau kita lihat ini barisan para retail ya. Dan yang cut loss itu siapa sih? Ya, mayoritas retail, dan KI, AK ini itu borong ya. Ini borong jumbo ini Bapak Ibu. Ini bukan ini ya. Ini Pak Firman kelihatan nggak di sini? Nah, kebetulan saya pribadi tadi juga masuk ya. Cuman hanya sebagian aja sih, cuman paling ya 30.000 lot baru dapat ya. Nah, itu kecil Bapak Ibu ya. Jadi kecil di saham GoTo ya. Jadi ingat saya katakan ini disclaimer, jadi nggak ngajak ke Bapak Ibu. Dan satu sisi saya sudah mengukur batasi resikonya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ikut-ikutan saya ya. Jadi seperti itu. Karena untuk saham GoTo ini itu ya polanya itu sudah ketahuan ya, apalagi subscriber kami yang lama ya yang militan menunggu konten di saham GoTo ini yang sudah nantikan. Jadi seperti ini ya, ini masuk ya. Nah, tadi itu yang berhasil menaikkan itu ya, ini yang memborong ya, ini. Dan yang buangan, yang ngguyur, yang geprek ya di saham GoTo ini ya bisa dilihat ya di harga 70. Nah, ini jadi yang jualan itu mayoritas retail ya, mayoritas retail. Tapi di situ ditambung sama investor kakap ya, seperti itu. Wah, jangan-jangan investor kakapnya yang masuk di grupnya Pak Firman? Enggak. Kita masih kalah kok ya, masih kalah sama sekuritas. Masih kalah ya. Kita hanya retail biasa ya Bapak Ibu ya. Ya kayak gitu. Nah, ini ya. Ini. Dan alasan kenapa kok saham ini diturunkan ya, memang harus turunkan bahwa saham GoTo ini kalau kita lihat ya, ini sebuah anomali. Ya, jadi sebuah anomali. Anomali itu sih apa sih Pak Firman? GoTo ini tuh ada sebuah berita negatif itu bukan ini aja Bapak Ibu. Dia itu berulang. Tiap tahun itu pasti ada yang kayak gini. Coba amati. Jadi tahun kemarin ya, bahwa saham GoTo itu akan investasi ya di TikTok. Ya, gagal. Ya. Tapi ternyata apa? Berjalannya waktu mereka itu berhasil. Ya, tapi dengan catatan atau biar nggak mengganggu undang-undang. Maksudnya gimana Pak Firman? Jadi mereka ya akan merger, tapi di situ kena nggak seperti itu. Tapi ini hanya kabar burung pas waktu itu. Tapi direspon marketnya langsung jelek. Tapi orang-orang yang mengerti bisnis saham GoTo ini itu justru borong. Ya, seperti itu. Nah, kalau netizennya Pak Firman ya, mereka itu otaknya sudah ini ya Bapak Ibu ya, sudah rusak. Jadi nggak bisa kalau
misalkan kita edukasi secara real pakai data itu mereka nggak bisa. Justru yang ada mereka itu ya target kami, ya target investor yang kakap. Ya kenapa ya mereka spekulasi, jadi mereka itu FOMO. Ya silakan kalian komen aja seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Nah tapi ya banyak sekali ya yang netizen kami itu banyak bertobat terus join di kelas kami. Seperti aja karena kalah statementnya ya, kalah karena kami ya pakai data jadi nggak ngawur ya kayak gini. Nah ini ya jadi seperti itu, ini bukan belakangan. Nah terus Goto ini tuh dulu ya akan private placement itu juga sahamnya rontok. Nah di sini polanya, nah itu selalu berulang. Nah sebuah ini katanya ini, wah tas ini pas waktu dia turun di 106 tuh turunkan ini isunya itu signifikan, terus turun sampai sini tuh geger terus. Nah makanya kalau posisi saham yang kayak gini ketika banyak sekali ya yang menanyakan hal itu ya karena saham ini tuh liquid. Nah satu sisi kalau kita lihat volume bulanannya bahwa saham Golden itu ada yang masuk 609 juta lot. Mantap kan? Nah 2 bulan kemarin di bulan apa Mei dan juga Februari itu buang barang tapi harga sahamnya naik. Nah di sini, nah jadi yang main sebuah institusi itu kayak gini. Jadi institusi itu apa sih Pak Firman? Yang mereka yang mengelola dana kalian yang mungkin kalian beli reksadana ya, atau ya bond lah seperti itu. Mereka melakukan hal ini ya, makanya untuk saham Goten itu wajib diturunkan. Nah posisinya kalau misalkan saham Goten itu turun kan ini waktunya bagaimana Pak Firman? Time to buy dengan dasar kalian adalah tujuannya untuk investasi titik. Dan yang dilakukan untuk pembelian di saham Goten itu adalah dana super dingin ya, jadi jangan dana margin ya. Boleh nggak Pak Firman kalau misalkan kita pakai dana margin atau limit? Boleh, dengan catatan kalian itu punya pendapatan pokok atau kerja PNS atau punya bisnis lain, kalian bisa bayar bunganya. Jadi seperti itu, bunganya aja. Tapi kalau posnya kayak gini ya nggak beres, agak berbahaya. Nanti kalian was-was, bingung seperti itu. Oke. Ya, jadi alasan kenapa kok saham Goten diturunkan, jadi institusi investor kakap yang tadi itu mereka pingin borong. Nah, di sini kapan saham Goten itu terbang Pak Firman? Kalau kita lihat ya secara ya kode Da Vinci lah, ya kita lihat ya. Yuk. Nah, ini mohon maaf ya, ini biasanya kalau kami langsung ungkap biasanya polanya itu dirubah. Ya dirubah sama MM, jadi ya kita hanya menyampaikan secara umum aja Bapak Ibu ya. Oke. Nah jadi apakah Pak Firman bisa membaca gini? Gampang seperti itu. Nah saham Goto ini itu artinya mereka itu lagi kekurangan barang ya. Maksudnya gimana kekurangan banyak? Jadi bagaimana caranya saham Goto ini tuh rontok? Ayo siapa yang mau jualan cut loss saja nanti kita tambung. Ibaratnya seperti itu ya, ini adalah sebuah kode ya. Nah saham Goten itu belum boleh diterbangkan dahulu. Nah kapan waktunya untuk diterbangkan? Ya kalau mereka itu kenyang makannya, kalau makan kan sahamnya naik. Enggak, maksudnya mereka nambung ya di posisi ini. Nah rata-rata itu di harga 70 mereka juga mau nampung, 68 mau nampung, 67 juga nampung. Jadi saham Goten itu mau dipungut dulu ya, sembari dipungut mereka itu juga nutup di offernya ya. Ini yang dilakukan sama ya orang-orang yang punya kepentingan ya di saham Goto, dan kami nggak bermaksud mengganggu Bapak Ibu ya yang punya kepentingan ini. Kita di sini hanya mengedukasi, karena untuk perdagangan di saham Goten itu 100% menggunakan psikologi.
Psikologi kalian bagi para pemula yang di situ nggak punya dana, atau kalian itu mungkin emosinya tinggi dan pemula, kalian kan akan habis di market, akan habis, kalian nggak bakal bisa. Apalagi kalian itu ya spekulan, itu akan habis seperti itu. Nah, makanya apa, di kelas kami itu ya kami ajarkan mengenai hal itu. Jadi kita nggak ajari mengenai secara teknikal aja, secara bandarmologi aja dan lain sebagainya. Jadi ada 16 poin dan kita juga ada alatnya yang mana bisa mengetahui bahwa detik itu saham itu akan terbang. Ya, ada Pak Firman, memang ada di kelas kami saya ungkapkan, tapi secara umum kita nggak etis ya menjelaskan hal tersebut ya, karena di pasar itu ada yang punya kepentingan ya, jadi seperti itu ya. Ini kapannya kita lihat dulu ya, secara teknikalnya dia sudah waktunya untuk beli ya, dan ini dia untuk mingguannya dia masih turun, tunggu dulu terkonfirmasi biar breakout. Nah, di sini masih kumpulin ya. Why, kenapa? Karena untuk saham GoTo itu nanti di bulan Juni akan melakukan buyback ya. Nah, 6 hari yang lalu ya, ini dia akan buyback tapi di bulan Juni sampai 18 Juni ya. Ini dia akan buyback, tunggu aja ya. Jadi ya harapannya bagaimana bikin sebuah isu. Nah, di situ dimanfaatkanlah sama orang-orang yang punya kepentingan, yang mana ya ngadakan demo lah seperti itu ya. Karena satu sisi ya ada kenaikan 20% atas pinjol ya, ini ya orang-orang yang nggak ngerti ya, seperti itu. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan berarti saya menyudutkan dari pihak driver ojol, enggak ya, tapi Bapak Ibu semuanya yang jadi driver ojol silahkan menyampaikan pendapat, enggak apa-apa, karena rule model di saham GoTo ini tuh seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini saya analogikan ya, rule modelnya. Kita nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, agak lama dikit biar Bapak Ibu tuh gamblang. Nah, ini. Nah, rule model saham bisnis GoTo, ini GoTo. Ini driver ojol ya, ojol. Ini ojol dah, ini ojol lah apa. Nah, ini GoTo. Nah, di sini driver ojol itu isunya itu dinaikkan 20% Pak Firman. Wah, ini dipangkas 20%. Ya, seperti itu. Ini kemakan semua. Kok kita kena ayo kita demo. Ya, seperti itu. Nah, di balik layar itu orang-orang yang punya kepentingan itu justru apa yang terjadi? Borong mengenai dari saham GoTo ini. Mereka borong saham GoTo. Nah, ini itu sebagai apa? Ya, menyampaikan pendapat. Ya nggak apa-apa, nggak ada alasan. Menyampaikan pendapat. Ya, nah dia berstatement, oh bahwa pendapatan saya itu dikurangi sama pihak ininya, dari ojolnya, dari GoTo-nya ini. Ini sebenarnya itu salah. Salah gimana Pak Firman? Emang dasarnya saya itu dipotong beneran kok 20%. Oh, jangan kira. Ya, jangan kira. Jadi 20% ini itu dipotong sama siapa? Pihak ketiga. Siapa itu? Konsumen. Ya, seperti itu. Jadi konsumen ini itu belinya ada kelebihan ini. Nah, pendapatannya dari ini tuh masih tetap. Orang gimana Pak, pendapatannya saya dikurangi ya. Nah, GoTo ini itu dia untuk apa sih? Satu, bayar pajak. Ya. Ini bebannya GoTo. Ini didapat dari sini. Terus apa lagi? Promosi. Ya, terus pemeliharaan dan expense itu besar di sini. Nah, ini itu ditopang dari sini. Dia ngambilnya dari mana? Dari konsumen ini.
ya dari sini. Karena ini apakah driver ojol ini dipotong? Bukan, ini pembelian di sini kan totalnya sini. Ini sudah mencakup pembelian sistem, promosi dan lain sebagainya, dan juga bikin sebuah campaign. Campaign itu apa? Jadi untuk mengatur psikologis para konsumen biar mereka itu transaksi di Gojek seperti itu. Ya. Nah, ini yang kena dampaknya siapa terkait mengenai dari demo ini ada banyak sekali ya. Jadi kayak bapak-bapak yang di situ satu hari yang biasanya ngojek hari ini itu dia libur, padahal di situ banyak sekali yang punya tuntutan. Nah, di sini untuk Gojek ini itu kan super power ya, seperti itu. Nah, terus diikuti sama ya aplikasi store lain lah seperti itu kayak Maxim dalam ini kecil ya, seperti itu. Ini kecil, dia kompak. Ayo demo, kita demo, biar gak ini demo yang pakai ini. Ya karena apa? Orang-orang yang pegang akun-akun Maxim ini tuh mereka nggak 100% megang ini semua. Biasanya akunnya itu banyak. Ya. Lah Pak Firman dapatkan dari mana? Observasi wawancara sama driver ojol ini. Jadi mereka nggak cuman punya akun dari Gojek aja, tapi ya punya Maxim dan lain sebagainya. Nah, mereka ikut nimbrung dari sini. Loh, kenapa kok padahal ini tuh pemotongnya 10% dan lain sebagainya ya. Kok mereka nggak geger Pak Firman? Kenapa? Ya karena untuk konsumen ini tuh secara brandingnya lebih tertarik mengenai dari Gojek ini Bapak Ibu. Brandnya itu sudah melekat. Apakah Gojek ini tuh menjual jasa? Enggak. Jadi mereka itu menjual yang namanya brand. Wah, ini role modelnya kalau yang ngajar dosen kayak gini. Ya semoga Bapak Ibu itu mudeng lah hal ini. Tapi nggak apa-apa, bagi para driver ojol demo menyampaikan pendapat nggak apa-apa. Tapi di sini sudah diklarifikasi ya, ya mengenai hal ini. Ya sudah diklarifikasi dan saya kira memang ini wajar. Nah jadi orang-orang yang di sini yang demo ini tuh ya kena FOMO biasanya. Jadi ikut-ikutan nggak tahu soal muasalnya. Seperti itu. Nah, kenapa kok dinaikkan kayak gini? Karena apa? Dasarnya dari sini ya, Bapak Ibu semuanya. Nih dasarnya. Jadi untuk GoTo ini tuh lagi rugi, Bapak Ibu. Ya, jadi para investor ini tuh belum mendapatkan imbal hasil ya atau dividen dari GoTo ini masih ditekan. Ya, nah kenapa kok pada demo ini? Pokoknya hari ini biar diturunkan ya nggak apa-apa ya. Nanti di sini akan ada sebuah komunikasi biar match lah seperti itu dari cengkoknya ini. Tapi ini demonya seluruh Indonesia. Nah inilah hebatnya yang namanya branding. Ya ini branding. Nah contohnya kayak ini ya Pak Firman. Apakah Pak Firman itu bikin kelas dan lain sebagainya harus promosi? Enggak, saya nggak promosi kok. Kalian mau masuk kelas kami ya juga monggo, kalau enggak ya juga monggo seperti itu. Kenapa kok Pak kelasnya Pak Firman itu mahal dan lain sebagainya? Bagi yang butuh saya enggak ini ya saya katakanlah nggak butuh, misalkan banyak peserta itu nggak butuh. Cuman kalau di situ kalian itu pengen diajari bagaimana cara berpikirnya pasar modal dan bisa cuan konsisten, itu ya kami ajari. Berbeda sama yang lain ya. Jadi sifatnya di kelas kami itu bagi yang butuh ya kami ajari dari nol sampai kalian itu nggak bisa nggak bakalan rugi karena kita kelola. Jadi ini ya rule modelnya mengenai dari saham GoTo ya, ini ya kayak gitu. Nah ini yang kecil-kecil ini tuh panik ya karena apa ya, brandnya orang-orang yang nggak tahu mekanisme atau Maxim dan lain sebagainya, mereka tetap ordernya pakainya ini. Nah mereka pengembangan kayak aplikasi dan lain sebagainya didapat dari sini. Nah ini tuh diambil dari sini. Jadi bukan yang tadinya 10.000 ya diambil habis, enggak. Jadi harganya itu dinaikkan karena atas dasar untuk membiayai ini. Jadi semuanya itu ini dibebankan sama konsumen polanya. Tapi kalau biasanya kalau oknum ojol itu sumbu pendek, yang orang-orang yang mungkin pembisnis dan lain sebagainya mudeng lah hal ini ya. Ini bebannya GoTo. Jadi biar match seperti itu, nggak apa-apa.
Lagi-lagi yang menang itu yang ahli keuangan ya Bapak Ibu ya. Yang mereka nyantai nggak panas-panasan, tiba-tiba cuan dari saham GoTo. Ya kayak gitu, nggak apa-apa ya. Jadi ke topik yang kedua ya. Ini apa namanya, para hater saya pasti sudah skip dan video, tapi Bapak Ibu yang stay ini ya, kapan GoTo ini terbang, biarkan mereka itu makan banyak, habis itu ini. Oke, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semuanya, untuk strategi di saham GoTo ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya secara gamblang mengenai siapa yang borong jumbo di saham GoTo ini, dan skemanya itu apa, kenapa kok saham GoTo itu diturunkan, dan apa namanya, rule model bisnis saham GoTo seperti apa. Nah, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya, mengenai dari saham GoTo ini. Nah, berhubung apa namanya, subscriber kami itu atau alumni kami itu lebih ke investasi tekniknya, jadi seperti ini Bapak Ibu, bisa dicatat nih, barangkali Bapak Ibu itu lagi nonton di rumah atau ini ya, silakan bisa dicatat yang nunggu-nunggu. Bagi kalian yang tujuannya adalah untuk investasi, silahkan kalian tunggu dulu, beli di harga 71 serta di 73 dan juga di 69. Support kuat di saham GoTo ini itu ada di harga 67 ya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat ya dari RS-nya dia sudah oversold ya, sudah ini. Tunggu dia breakout aja maksimal ya. Jadi tunggu aja, hold, nggak usah khawatir, dimasuk aja seperti itu. Pak, bagaimana cara belinya? Apakah saya itu nyicil atau saya entry 2 point ya, atau ngantri nih saham GoTo bakal ke 67? Monggo silakan ya. Di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Nah, kita ke kelebihannya. Kelebihannya kalau kalian itu nyicil, misalkan di dia poinnya 71, kalian beli 70, beli 69, beli 67, beli, itu kelebihannya kalian akan dapatkan harga di support manapun. Itu kelebihannya. Sekarang kalau misalkan Pak Firman, saya pengennya nunggu nih, katanya Pak Firman itu saham GoTo itu ada di harga 67 ya, kalian akan dapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik. Sekarang untuk kekurangannya, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya itu kekurangannya itu apa? Kalian nggak tahu bagaimana cara masuknya, berapa persen kalian masuknya ya, dan kalian itu nggak masuk di kelas kami, kalian akan dilema, nggak tahu triknya seperti itu. Nah, itu kalian biasanya akan yang namanya kehabisan amunisi. Wah, Pak Firman, wah saya sudah habis, ternyata masih turun lagi ya. Jadi seperti itu untuk kekurangannya. Nah, kekurangan yang kedua, kalian ngantri di harga 67 atau kayak emak-emak lah, ngantri di harga 62 bahkan di 59. Kekurangannya apa Pak Firman? Belum tentu kalian itu dapat saham GoTo ini ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk targetnya kira-kira ada di berapa Pak Firman ya, mengenai dari saham GoTo ini. Nah, GoTo ini itu ada gap ya Bapak Ibu di harga 74. Jadi saham GoTo itu akan nutup gap di situ, dan ini ada gap down ya, ini belum ditutup. Habis itu nanti ada gap juga di harga 82 ya. Serta gap saham GoTo kalau kita lihat untuk jangka panjangnya di saham GoTo ini itu juga ada di harga 94 ya, ini untuk yang jangka panjang ya. Dan untuk resistennya saham GoTo ini tuh bakalan di harga 111 dan juga di harga 116 ya, mengenai dari saham GoTo ini seperti itu ya. Nah, kita untuk yang scalpingan Pak Firman, saya sukanya itu adalah untuk scalpingan. Bagaimana cara untuk beli saham GoTo ini? Silakan kalian bisa borong ya, kayak MG tadi ya. Borong di harga 70, nanti jualnya di harga 72, stop lossnya ada di harga 69, TP-nya juga di 73. Jadi kalian bisa melakukan untuk day trading seperti itu. Nah, kira-kira Pak Firman melakukan apa di saham GoTo ini? Nah, kebetulan saya pribadi ya, berserta dengan alumni kami itu kami praktek semua
Dan kebetulan kami ini tuh bisa cuan secara konsisten, karena di sini kita nggak perlu validasi. Oh, Pak Firman itu ahli di dalam GoTo. Lama nggak. Jadi di sini tuh kami untuk mencari cuan secara konsisten, nggak perlu terkenal. Biarkan ya market yang menilai saya pribadi ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Perdana ya kami upload mengenai dari saham GoTo ini. Mohon maaf ya sekiranya kami ada tutur kata yang kurang baik ya. Bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Bagi yang butuh aja ya, ini WA pribadi saya. Jadi saya nggak pakai admin ya, jadi langsung WA pribadi saya. Jadi saya bikin kelas itu dengan tujuan biar subscriber kami itu yang pengen masuk di kelas kami itu nggak kena korban penipuan, karena sudah ada terjadi 9 kali penipuan yang mengatasnamakan saya. Nah biasanya kalau misalkan di situ Japri mengatasnamakan saya, foto saya, selain nomor ini itu penipuan, itu nomor saya itu nggak bisa dihack ya. Kalau bisa dihack, jadi dia IT-nya bagus ya, dan bisa ngelamar pekerjaan kepada saya kalau bisa ya, seperti itu. Oke, hubungi aja nomor ini dan nanti kalian ada masuk di kelas seperti ini. Oke, mohon maaf untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami ya, kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah sudah membuat itu semua, kita langsung bikin grup dan kayak gini untuk caranya ya. Untuk kalian masuk, kalian itu tinggal pencet nih tombol gabung ini ya, atau hubungi nomor di bawah ini ya bagi kalian orang tua. Ya, habis itu nanti kalian tinggal pilih rekomendasi cuan besok. Kalau nggak rekomendasi pasti cuan. Untuk trader kopi level 3 dan juga level 1 ini itu ya, kalian akan dapatkan sebuah notifikasi kalau misalkan kita itu upload ya. Jadi seperti itu, nanti kalian bisa dapatkan itu aja. Dan di situ, nah kalau kalian nanti klik kelasnya Pak Firman ini ya, ini Bitly, ini Google Drive ya. Jadi nggak ada hacking-hacknya, jadi satu klik itu ya langsung larinya ke Google Doc. Nah di sini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Juni ya, sebelum harganya naik ya, angkatan ke-20 ya, itu cuma 970 dan kami hanya buka 10 orang saja, dan nantinya kita akan laksanakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Di situ nanti kalian akan diajari dari dasar, ada 16 materi ya, bagaimana caranya kita bisa tahu saham itu bakalan terbang. Ya, jadi seperti itu. Tapi di situ nggak ada rekomendasinya, rekomendasi cuma 1 kali. Nah, adapun kalian yang nggak mau pengen kelas Pak Firman, pengen dapat rekomendasi aja atau copy trade, ya monggo silakan. Kalian bisa masuk di level 1 atau 3. Bedanya itu apa sih Pak Firman? Jadi semakin tinggi valuasinya, maka kalian rekomendasi yang akan kalian dapatkan itu semakin banyak ya. Jadi seperti ini, ada yang per bulan, ada yang per tahun ya. Jadi seperti, silakan tinggal dipilih. Nah, terus kami juga ada yang kelas VVIP ya, yang mana di situ ada live trabarnya. Jadi kalian dapatkan materi secara online, rekomendasi ya 3 bulan ya, seperti itu. Nah, kalau yang kelas medium, kalian itu akan dapatkan materi secara online, live trading juga, dan juga rekomendasi selama 1 tahun ya, live trabarnya 3 bulan yaitu. Dan kalau Bapak Ibu semuanya yang pengen masuk materi secara online, rekomendasi juga, dan juga live training bareng dengan kami selama 1 tahun ya, kami juga ada ya. Jadi seperti tinggal dipilih aja. Dan Pak Firman, kalau saya pengennya yang unlimited, kami juga ada ya. Jadi materi secara online, live trading bareng ya, ini sifatnya mendampingi Bapak Ibu sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten, ini juga ada ya. Dan juga kami juga ada yang privat ke tempat kalian, atau Bapak Ibu itu pinginnya ketemu saya langsung ya. Jadi seperti itu, takutnya penipuan, bisa itu
Kalian kan dapatkan metode secara offline, live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun ya. Silahkan bisa dipilih. Dan ini bagi kalian institusi yang mungkin punya CV atau PT. Ya, di situ misalkan Bapak Ibu kok ngeden sekali, apa itu Pak Firman ngeden. Jadi berat sekali untuk mendapatkan 5% dari dana Bapak Ibu ya. Kalian yang asetnya di atas 1M ke atas ya, kita dampingi Bapak Ibu ya untuk alokasikan sumber dana Bapak Ibu ya minimal ya di atas 5% lah, seperti itu. Memang bisa Pak Firman di atas 5% gampang, di pasar modal itu gampang Bapak Ibu. Jadi semua ada ilmunya. Jadi silahkan bisa di ini ya. Dan yang masuk di kelas ini itu ya biasanya yang dananya jumbo. Ya seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu, kelas ini tuh bagi kalian para pemula. Daripada kalian tuh rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau di pasar modal kalian tuh nggak pernah untung, atau untuk mendekati masa pensiun kalian, silahkan bisa masuk ini aja bagi yang butuh ya. Jadi seperti itu. Jadi kelas ini tuh untuk menanggulangi penipuan ya yang mengatasnamakan saya. Saya Firman Happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.